nggak? Dapat Alphard dari Habib Alwi, luar biasa. Ya, ini viral itu nih. Ya, Tengku Kori dapat Alphard dari Habib Alwi. Ya, belakangnya Ba Alwi. Ya, alhamdulillah. Takbir. Habaib ini baik-baik semuanya, betul nggak? Ya nggak? Habib Mahdi ngasih panggung, alhamdulillah. Habib Alwi ngasih sound system, ya nggak? Alhamdulillah. Nggak cuma sound system, Alphard dikasih. Buat siapa? Buat Tengku Kori. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Makanya doain nih habaib semua panjang umur, sehat selalu, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Habib Alwi yang subhanallah udah dikasih Alphard buat saya ini. Syukran Bib, Alphardnya buat saya ya. Allahu Akbar. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kemaafannya. Saya akhiri dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Dari barisan pembela kebenaran menjadi budak pemalsu nasab, Tengku Kori dan pengkhianatan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ujian paling berat dalam kehidupan para dai dan penyeru agama bukanlah sekedar kemiskinan, cacian, atau kekurangan fasilitas. Bukan pula celaan dari para penentang kebenaran. Namun, ujian yang paling berat adalah saat dirimu ditawari dunia oleh para pendusta. Lalu kau pun goyah dan menjual agamamu demi beberapa lembar rupiah dan kehormatan palsu. Inilah kisah pengkhianatan yang menyayat hati Tengku Kori. Dulu ia berdiri di garda depan bersama Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, menjadi saksi sekaligus pembela kebenaran tentang nasab palsu kaum Ba'alwi yang selama ratusan tahun mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walau tanpa sanad ilmiah. Ia lantang berkata, tegas menyuarakan, bahkan merekam dirinya membaca kronologi pemalsuan nasab, menyodorkan bukti manuskrip, dan berdiri bersama gerakan ilmiah yang jujur, yang hanya menginginkan satu hal: jujurlah dalam menisbahkan dirimu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, panggung ceramah tak kunjung datang. Undangan mulai sepi, karpet merah tak lagi dibentang. Ia pun gelisah dan mulai goyah. Hingga akhirnya, para pemilik panggung palsu itu menawarkannya panggung yang lain. Panggung penuh pujian, uang, dan hadiah. Panggung penuh kemunafikan. Dan ia pun berpindah haluan dari barisan kebenaran menuju barisan kebohongan, dari sop mujahid menjadi barisan jongos, dari pasukan ilmiah menjadi pasukan bayaran. Ia kini berdiri sebagai pembela Ba'alwi, menganggap mereka zuriyah Nabi, menutup mata dari ketiadaan sanad, menutup telinga dari bantahan para ulama, menutup hati dari cahaya kejujuran. Konon, kini ia memiliki mobil Alphard, dihadiahi oleh salah satu habib karena kesetiaannya membela garis keturunan fiktif itu. Ia pun kini manggung kemana-mana, membela mereka seolah-olah itulah kebenaran sejati. Padahal, dulu ia bersaksi bahwa nasab mereka terputus di titik yang tak bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Bahkan, sering kita dengar celotehan-celotehannya di sosial media. Ba'alawi jahannam, Ba'alawi jahannam, Ba'alawi jahannam, masih terngiang-ngiang di telinga kita. Apakah nasab mereka mutasil? Kiai Haji Ahmaduddin Utsman sudah menyodorkan puluhan pertanyaan. Mana sanadnya? Mana manuskripnya?
Mana manuskrip lama yang mencatat lengkap nasab ini secara musalsal sebelum abad ke-9 ataupun ke-7 ke-8? Mana nama-nama yang konon ada di jalur mereka, seperti yang selalu mereka agung-agungkan para leluhurnya? Ada apakah bukti ilmiahnya? Jawaban mereka hanya satu: kami punya catatan keluarga. Itulah agama mereka, dibangun di atas nostalgia keluarga dan bukan dari sanad keilmuan. Para ulama sudah memperingatkan perihal ini. Wa min afsadin nasi may yabi'u dinahu bidunya ghairihi kama yaf'alul bawaquna alladzina yataqarrabuna ila adh-dhalamah wa yumakkinunahum minadh-dhulm. Di antara manusia paling rusak adalah yang menjual agamanya demi dunia orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh para penjilat yang mendekat kepada para zalim dan membantu mereka dalam kezaliman. Bahkan sekelas Ibnul Jauzi pun sama memberi komentar terhadap tindakan seperti ini. Wa min akhbathin nasi man tazayyana biziyyil ulama wa afta liman dafa'a lahu afsadad dina li yusliha dunyahu. Termasuk manusia paling jahat adalah yang mengenakan pakaian ulama, memberi fatwa sesuai bayaran, dan mereka merusak agama demi memperbaiki dunianya. Bahkan Imam Al-Ghazali menuturkan pun yang sama. Al-alim idza lam ya'mal bi'ilmihi zallat mau'izatuhu 'anil qulub kama tazillul qatratu 'anil hajaris sulbi. Seorang alim bila tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihatnya tidak akan menyentuh hati seperti tetesan air yang memantul dari batu yang keras. Ia telah khianat, tapi bukan kepada kami. Ia mengkhianati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dusta terbesar adalah ketika kau menggunakan nama Nabi untuk sesuatu yang Nabi sendiri tak pernah wariskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Wahai Tengku Qori, kau dulu pernah berkata bahwa engkau membela Nabi, tapi kini kau berbalik arah dan membela para pemalsu nasabnya. Kau berkata membela Ahlul Bait, tapi faktanya kau mempromosikan orang-orang yang tak memiliki sanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Demi apa? Demi uang? Demi alfard? Demi dijadikan wazir di panggung para penipu? Jika benar mereka keturunan Nabi, ajak mereka tunjukkan sanadnya. Kalau mereka tak mampu, maka mengapa kau menjadi pembela dusta mereka? Kami tahu jalan ini sepi. Kami tahu berdiri bersama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tak membawa amplop, tak disambut karpet merah, tak diberi alfard. Tapi kami percaya ini adalah jalan Nabi, jalan kejujuran, jalan ilmiah, jalan yang tak memuja silsilah jika tak ada sanad. Engkau mungkin punya mobil mewah, kami mungkin hanya punya sepeda motor, tapi di hadapan Allah kami tak menjual Nabi demi panggung. Dan pada akhirnya kebenaran tak butuh panggung. Kebenaran cukup ditemani oleh langit dan bumi, karena ia berdiri atas dasar hak, bukan settingan. Wahai Tengku Qori, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Yang engkau khianati lewat pembelaanmu terhadap para pemalsu nasabnya. Kembalilah, kembalilah. Dari kami tak bergaji, tak punya alfard, tapi masih punya hati yang takut pada Allah dan cinta kepada Nabi yang murni. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.